sangat besar, bersayap, mendekap kami berdua. Kali ini saya akan menceritakan kejadian nyata yang saya alami, di mana pada saat hari itu, saya berdua dengan sahabat saya yang bernama Jai di tahun 2015 atau 16, di mana waktu itu saya dan Jai sedang menjalankan sebuah misi, sebuah proyek pekerjaan di daerah Bandung. Sementara untuk mempersingkat perjalanan, saya dan Jai untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya Jai di daerah Garut. Pada hari itu, di sore hari, saya mendapatkan telepon dari calon investor yang meminta untuk mengadakan pertemuan di malam harinya di kota Bandungnya. Jadi secara mendadak kami pun bersiap-siap mempersiapkan semuanya untuk presentasi dan segala macamnya. Lalu selepas maghrib kami berangkat dari Garut ke Bandung dengan menggunakan motor berboncengan berdua. Karena untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat perjalanan, kami tidak melalui jalur utama Lingkar Nagrek. Jadi kami potong jalan melalui jalur Cijapati agar mempercepat. Singkatnya, pada malam itu saya sampailah di Bandung bersama Jai, bertemu dengan investor tersebut. Ya, kami presentasi, membahas banyak rencana dan segala sesuatunya untuk dipersiapkan. Hingga waktu itu pertemuan terjadi sampai larut malam. Kurang lebih jam 12:30 atau mungkin jam 1 malam. Pada saat perjalanan berangkat, semuanya seperti biasa, lancar dan tidak ada apa-apa karena memang jalannya juga cukup mulus, bagus. Hanya saja banyak tikungan dan tanjakan juga turunan. Karena memang di sana perbukitan. Dan di sana juga masih sangat jarang rumah-rumah. Adapun rumah juga ya mungkin 2 atau 3 rumah baru mungkin jarak 1 atau 2 kilometer baru ada lagi rumah. Di perjalanan pada saat itu lancar dan Jai pun awalnya tidak menceritakan apa-apa. Singkatnya sampai di Bandung, saya dan Jai selesai presentasi apa segala macam. Kami pun pulang jam 1 malam waktu itu karena memang mengejar waktu juga, karena pagi-paginya kami harus kembali ke lokasi proyek untuk mengecek kesiapan semuanya. Dan kembali kami juga menggunakan jalur yang sama untuk memangkas waktu yang cukup lumayan. Sebelum perjalanan pulang, pada saat itu hujan gerimis yang memang gak berhenti-berhenti, sampai kami pun sempat mampir dulu ke sebuah warung untuk membeli bensin eceran dan membeli
rokok di sana, dan di mana warungnya juga udah hampir tutup juga. Lalu si pemilik warung itu bertanya, tujuannya mau kemana? Dia bilang. Saya bilang mau ke Garut Pak. Oh ke Garut. Lewat mana? Lewat sini? Iya lewat Cijapati, saya bilang. Lalu si tukang warung tersebut, bapak pemilik warung tersebut, berkata sebaiknya jangan. Sebaiknya besok lagi aja pulangnya, atau nanti aja setelah sholat subuh. Dia bilang begitu. Ini kan malam Jumat, dia bilang. Di sana saya baru ingat bahwa malam itu ternyata memang malam Jumat gitu. Memang di sana mulai ada awal keraguan untuk pulang, tapi Jai memaksa tetap untuk pulang karena memang pagi-paginya kami benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatunya. Singkatnya kami pun berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, mulai ada rasa gemetar karena memang cuaca yang sangat dingin di sana dan memang gerimis juga. Lalu kondisinya malam Jumat juga, jadi ada rasa merindingnya juga ada gitu. Dalam perjalanan, Jai ini singkat menceritakan apa yang dia lihat pada saat perjalanan berangkat tadi. Dia bilang, tadi saya waktu berangkat, kamu lihat nggak? Katanya, ada orang dari bukit jalan turun, itu jalannya itu di atas pepohonan gitu. Dia bilang, wah saya bilang saya nggak lihat tuh, saya bilang. Udah deh, saya bilang jangan ngomongin begitu, kita cepat pulang aja biar selamat sampai rumah. Oh iya betul dia bilang. Lalu perjalanan ya berjalan lancar karena memang sepi sekali di sana, tidak ada orang satupun yang biasanya nongkrong di teras rumah atau di pos ronda, itu kosong sama sekali. Tibalah sampai kami di puncak. Di sana mulai ada rasa yang aneh. Badan saya semakin bergetar karena memang cuaca yang dingin dan mulai merinding. Di sana juga mulai ada rasa takut karena memang sepi, benar-benar sepi sekali. Dimana di sana juga Jai juga merasakan hal yang sama. Lalu di sana motor kami sempat mogok. Motor mogok di dalam keadaan kondisi yang memang sangat gelap di sana. Penerangan pun hanya dari sinar bulan aja. Ya bulan juga nggak begitu terang juga karena tertutup awan yang hujan. Kami sempat berhenti di sana, lalu mencoba starter lagi dan menyala motor itu, akhirnya maju lagi. Di perjalanan setelah itu, rasa merinding, rasa takut semakin menjadi, baik saya ataupun Jai. Dimana di sana tiba-tiba saya melihat seperti bayangan yang terbang melintas di depan kami. Lalu dengan rasa takut saya meminta ke Jai, ayo cepet Jai, digas dong, digas, saya bilang. Lalu Jai bilang, ini udah full, ini udah kenceng banget ini. Dia bilang, cuman nggak tahu nih rasanya kok kayak berat, dia bilang begitu. Gak lama setelah itu, saya melihat lagi sesosok makhluk yang sangat besar, bersayap, semakin mendekat, dan mendekap kami berdua. Di sana
Saya dan Jai, pandangan mulai kabur dan bahkan sempat tidak bisa melihat apa-apa di sana, saking memang mungkin sepertinya tertutup atau apa. Kami gelap. Jai pun panik di sana. Pada saat itu kan Jai yang bawa motornya kan. Dia bilang, aduh bro, gue gelap nih, gue nggak bisa lihat apa-apa. Berhenti dulu, gue nggak bisa lihat apa-apa. Karena panik, ya sudah Jai, berhenti dulu sama. Gue juga nggak bisa lihat apa-apa nih. Akhirnya kami sempat berhenti di sana. Dengan rasa takut, dengan rasa gelisah, kami tidak bisa melihat apapun di sana karena memang mata kami seperti seolah-olah dibutakan di sana. Kami berhenti, kami diam di sana, kami berdoa dengan apa yang kami ingat. Mungkin kurang lebih antara 10 sampai 15 menit kami dalam keadaan seperti itu dengan kepanikan yang luar biasa, di mana di puncak bukit yang memang sampingnya hutan dan sampingnya jurang juga, dan tidak ada rumah-rumah di sana. Penerangan pun tidak ada. Kami semakin, ya, pemikiran kami semakin kacau di sana. Karena saking paniknya, saking takutnya. Dan setelah 10 atau 15 menit tersebut, akhirnya alhamdulillah mata kami bisa terbuka. Secara perlahan-lahan bisa melihat keadaan di sekitar. Lalu kami dan Jai mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sana motor tidak bisa menyala. Sudah didorong, sudah di starter, sudah disela, tetap tidak bisa nyala. Kami pun kembali diam sejenak di sana dan berdoa lagi, memohon pertolongan. Ya mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit, akhirnya motor bisa nyala. Begitu motor nyala, kami pun melakukan perjalanan lagi untuk pulang. Dan di sana tiba-tiba Jai berhenti dan muntah. Lalu saya tenangkan, yuk kita jalan lagi. Saya bilang, ya udah ayo, dia bilang. Jalan lagi, mungkin jarak 200 atau 300 meter, berhenti lagi, muntah lagi, dan begitu berkali-kali, mungkin ada 5 atau 6 kalinya selama perjalanan turun. Di sana makin kepanikan makin menjadi, semakin rasa takut semakin membuat kami berdua perasaannya kacau di sana. Lalu sampailah kami akhirnya di Garut. Meskipun belum sampai ke rumahnya, kami berhenti dulu di pinggir jalan raya. Di sana, ya tadinya sih kami mau minta pertolongan ke warga setempat atau ada warung atau apa. Dan kebetulannya di sana juga tidak ada orang juga, warung pun juga tutup. Hanya ada 1-2 mobil yang memang melintas, itu pun dengan cepat karena mungkin jalan kosong. Akhirnya saya dan Jai memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tuanya Jai. Sampailah kami di depan rumah orang tuanya Jai. Begitu motor dimatikan, kami berdua jatuh karena saking lemasnya. Belum sempat Jai standar motor, kami berdua jatuh dari motor di sana. Jatuh dari motor dan pada saat itu orang tuanya Jai belum tidur, keluar membantu kami masuk ke dalam. Pada saat itu saya dibantu oleh ayahnya dan Jai dibantu oleh ibunya. Begitu masuk ke dalam, kami dalam keadaan yang lemas, bahkan sepatu pun belum sempat kami lepas. Di sana saya dan Jai muntah-muntah lagi.
Bahkan Jai di sana sempat mengeluarkan darah di dalam muntahnya. Kalau saya mungkin nggak separah itu, tapi air yang keluar. Tidak berhenti, keluar lagi, keluar lagi. Nah, di sana saya pun baru tahu bahwa ayah dan ibunya Jai ternyata juga memang istilahnya orang pintar, mengerti dalam spiritual. Jadi akhirnya saya diobati oleh ayahnya Jai, dan Jai sendiri diobati oleh ibunya. Setelah kami selesai diobati, ya kami pun disuruh minum air dan mengusapkan air tersebut ke wajah kami. Lalu kami pun disuruh juga untuk sholat juga waktu itu. Ya dengan tenaga seadanya ya kami pun memaksakan diri untuk sholat, karena memang keadaan yang luar biasa kacaunya yang saya rasa ya. Setelah selesai sholat, kami makan dulu di sana karena dibuatkan makan oleh ibunya Jai. Lalu ibunya Jai pun bercerita, gitu. Pantesan dari tadi ibu nih perasaan nggak enak banget, katanya. Biasanya kan ibu tidur jam 10, jam 11. Hari ini kok kepikiran kalian terus, katanya. Ibu coba telepon kalian tapi ponsel kalian nggak ada yang aktif dua-duanya. Jadi makanya ibu begadang nungguin kalian, takutnya terjadi apa-apa. Lalu si ibu pun bertanya, sebenarnya ada apa yang kalian alami di jalan tadi? Yang bilang. Ya saya dan Jai pun menceritakan kejadiannya seperti ini, seperti itu. Nah, hingga akhirnya ibunya Jai membuat kesimpulan bahwa firasat dari ibunya Jai tersebut dengan kejadian yang kami alami itu ada kesinambungannya. Singkatnya, setelah kejadian itu, besok paginya kami berangkat lagi untuk melaksanakan tugas kami. Namun setelah kejadian itu kami nggak lagi lewat jalur Cijapati tersebut bila mana malam hari. Kami lebih baik mengambil jalan yang agak jauh, tapi ya lebih aman gitu. Sahabat kegelapan, terima kasih telah menyimak kisah nyata dari kami. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, tombol lonceng, share juga ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, komentarnya. Gudang gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kenyataan.